Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya, pemirsa, seru banget nih, kita sekarang lagi keliling-keliling kota Hong Kong dengan menggunakan Big Bus Tour ya, Pak ya. Luar biasa ya, Jadi sepanjang jalan bisa dilihat ini betapa indahnya Hong Kong. Di kanan kiri kita adalah gedung-gedung perkantoran, tinggi-tinggi banget. Tapi yang ada di Apple Tower gak kalah dong, ya Wah, nggak? betul. Tapi Pak, ngomong-ngomong Ya, Pak, ya. lokasi persisnya dari Apple Tower ini sendiri kan Jakarta Barat. Nah, di mana tuh Pak? Nah, pertanyaannya bagus banget. Kalau membeli satu properti, yang paling penting adalah 5L tetap. Lokasi, dan tetap lokasi. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jurusan ke Semanggi. Nah, kita akan lewat Legend S. Parman. Kita akan lihat gedung yang nongol sendiri. Gedungnya tinggi seperti ini, 46 lantai. Nah, itulah APL Tower ya. Pas Oke. sebelahnya Taman Anggrek. Selain lokasi yang bagus ya, yang kedua aksesibilitasnya. Aksesnya ini juga luar biasa. Dari bandara cuma 15 menit dan dari lokasi kita APL Tower ke CBD Jakarta Selatan Semanggi cuma 5 menit. 5 menit aja. 5 menit deket dong, sampai, deket banget. enggak deket ya. Dan di sebelah kita akses, bayangkan ada interchange. Tol Tomang, Selipi, Kebonjeruk sampai Puri itu di sebelah kita. Dan di sebelah kita juga tol Jakarta Merak, Tangerang ada di sebelah kita. Wow, hebat banget ya. Nah, Iya. ngomong-ngomong nih Pak, kita kan tahu Pak biasa bahwa gedung perkantoran itu umumnya itu Ya. berada di kawasan Segitiga Emas. Betul. Atau Subroto, Tamrin Sudirman. Benar. Tapi kenapa sih Pak, kok APL Tower ini didirikannya di luar kawasan Segitiga Emas tersebut Pak? Kalau kita berbicara di Jakarta Selatan, sekarang untuk ekspansi gedung-gedung lagi sudah sangat terbatas. Lahannya sudah sangat terbatas. Oleh sebab itu, Agung Podomoro Land berani membangun ya gedung APL Tower di lokasi Jakarta Barat. Karena akses dari selatan, dari CBD menuju ke lokasi APL Tower juga sangat mudah. Aksesnya sangat mudah, dari bandara mudah, dari CBD mudah untuk mencapai ke akses ke lokasi kita. Jadi yang paling penting inilah yang kenapa Agung Podomoro Land membangun APL Tower di Jakarta Barat. Pak, sekarang ini kan kalau kita perhatikan Pak di kawasan Segitiga Emas itu banyak banget perkantoran-perkantoran yang premium. Nah, bagaimana dengan APL Tower ini sendiri? Apakah termasuk dalam kategori perkantoran premium juga? Yang disebut dengan premium adalah fasilitas. Internalnya ada apa? Yang paling penting, apakah gedungnya gedung high-tech, high technology ya. Metro Data bisa masuk ke APL Tower karena gedungnya sangat high-tech. Kita memakai fiber optik semuanya. Ya, Apa itu, Pak? fiber optik, jadi untuk internet ya, untuk akses internet, untuk akses apapun sangat mudah ya. Oke, Di gedung ini iya. sudah gedung yang teknologi canggih. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa kenapa kita membangun premium ini adalah green building. Itu yang kedua ya. Ketiga, berbicara tentang kalau kita bicara lift, kita bagi atas 2 zona. Dan satu zona yaitu namanya low zone, 1 sampai lantai 26 itu low zone. Kemudian low zone itu ada 8 lift. Kemudian high zone dari 27 sampai 46 kita memiliki 7 lift. Dengan lift barang 1, jadi totalnya 18 lift yang ada di tempat ini. Ini merupakan juga salah satu syarat 18 premium, lift ya. premium daripada Luar biasa office. itu, Pak. Dan lift kita juga bukan lift yang biasa. Iya. My Connect 10 ya. Jadi kalau Yuanita mau ke lantai 46 tinggal pencet 46. Nanti lift itu yang cari. Ya katakan ke lift A, B, C, D. Canggih banget ya, Pak ya? Canggih bener. Dan kemudian yang hebatnya
kita punya 90% efisiensi ratio. Biasanya gedung itu banyak tiang-tiang. Jadi kita hindarin banyak tiang. Tiang-tiang itu lebih banyak ke tembok ya. Oke. Jadi 90% dari luas yang kita beli itu bisa dipergunakan semua ya. Nah, saya mau sampaikan ke Yonita lagi, koridornya ya. Koridornya biasanya office koridornya 1,5 meter. Nah ini Kita 1,8 meter. Biasanya kalau kita ke kantor rasanya sumpek cuma 2,8 Iya, meter. iya. Kita ini 4,2 meter. 4,2 meter. Floor to ceiling ya, dari lantai kepada plafon. Itu ada 4,2 meter. Dan yang hebatnya kita disebut premium office karena bisa 6.000 parkir mobil. Kalau kita berkantor di APL Tower itu Nggak perlu 100% ya. Backup genset ya, jadi kalau mati listrik tek langsung hidup ya, dia sendiri. Nah, lokasi kita juga terletak di CBD Jakarta Barat ya, dan gedung kita ini tahan gempa sampai 9 skala Richter. Waduh. Luar biasa. Pak, kita tahu kan perkantoran premium yang ada di kawasan segitiga emas itu harganya tuh sangat amat tinggi, Pak. Nah, sebenarnya baiknya itu sewa atau beli? Kalau office bisa dibeli, kenapa harus disewa? Iya. Coba bayangkan, yang selama ini mereka beroffice di CBD. Rata-rata di atas 90% sewa semua. Satu hal yang saya mau tekankan bahwa orang-orang yang sewa office sekarang juga khawatir ya, setiap tahun nilai sewanya naik terus, naik terus. Deg-degan banget ya, Pak ya? Bener, naiknya di atas bunga bank loh ya. khususnya di Bisa kawasan naiknya di segitiga atas emas 10%, segitiga emas ya. Nah, kalau bisa memiliki, ngapain kita menyewa? Betul. Kalau kita bisa menjadi hak milik, ngapain kita sewa? Toh uang sewa tadi dengan uang memiliki sama ya, kita dengan cicil, cicilan, ya, kita anggap sewa 7 tahun dengan bank. Setelah 7 tahun bank itu kembalikan kepada kita, yaitu sertifikat hak milik strata title. Ini kita bisa perpanjang lagi, meminjam uang ke bank sebagai kolateral, sebagai jaminan untuk usaha kita dan bisnis kita ya. Wah, pemirsa, jadi ini memang satu pemikiran yang sangat menarik ya. Betul. Daripada kita mengeluarkan uang yang cukup besar untuk menyewa gedung perkantoran di kawasan segitiga emas, Betul. di mana kita juga nggak tahu nih harganya setiap tahun itu pasti akan Kenaikan lebih dari bunga lagi kan bank, ya. ya. Lebih baik kita simpan uangnya, kemudian kita gunakan untuk menyicil ya, Pak ya. Menyicil, sama Gedung aja. iya, gedung perkantoran premium ya kan? Hmm. Tapi aksesnya mudah untuk ke kawasan segitiga emas. Betul. Jadi nggak ada Cara bedanya utama, sebenarnya. ya. Yang paling penting jadi hak milik. Betul, Gitu ya, jadi Pak ya. jangan jadi kontraktor ya. Si tukang kontrak. Iya, tukang Dan kontrak. tentunya ini menjadi salah satu pilihan berinvestasi yang sangat baik ya, Pak ya. Iya. Seru juga ya, Pak ya. Waduh, keliling enak ya Big Pass Tongkong ini. Waduh, pakai luar biasa. bis besar ya. Pak, ngomong-ngomong Pak, masih bicara nih seputar APL Tower Ya. ya. Tadi kan Bapak udah cerita banyak nih Pak soal Betul. fasilitas Premium, ya, yang begitu luar fasilitas, biasa, akses, aksesnya, lokasinya, strategis. Nah, Iya. tentunya kalau memiliki unit di APL Tower ini merupakan investasi jangka panjang yang Betul. sangat menguntungkan ya Pak, yang Benar. menjanjikan juga ya Pak ya. Satu hal yang kalau kita tadi Yuanita sudah sampaikan, lokasi yang bagus, akses yang bagus, konsep yang bagus, Ya. fasilitas internal eksternal bagus. Jangan lupa, yang kelima, the man behind the gun-nya. Yes, betul. Siapa di balik ini semua baru menentukan satu investasi. Ya, ya, ya. Nah, the man behind the gun yang desain project ini Agung Podomoro secara Podomoro City ini secara keseluruhan adalah DP Architect dari Singapura Oke. yang mendesain Esplanade ya, yang mendesain Suntec City, dan kemudian yang desain taman ini adalah Todd Bennett dari Amerika Serikat ya. Kita membangun dengan kontraktor yang terbaik yaitu Total Bangun Persada. Ya. Dan di belakang ini adalah Agung Podomoro Group, Land. Agung Podomoro Land Ya. ya. Agung Podomoro Land yang sudah 42 tahun membangun negeri ya. Sudah 72 proyek kita membangun dan semua diserah terimakan. Nah, inilah yang menentukan poin yang paling penting. Nilai investasi. Apakah ini cuan nggak investasi properti ini? Cuan untung ya. Iya, iya, iya. Keuntungan di sini saya mau sampaikan investasi apa yang paling menarik pada saat ini di tahun 2011 sampai 2014 yaitu investasi properti. Jadi kalau membeli properti di APL Tower kita bisa dapat 2 gain. Jangan lupa Yuanita, pemirsa. Satu. Gain yang pertama yaitu investment yield. Jadi investor yang membeli bisa menyewakan 10 sampai 12%. Nah kemudian di samping itu kita bisa dapat capital gain. Kita tahu Yuanita, pemirsa, properti tidak pernah turun harga. Properti akan naik harga terus ya. Kenaikan harganya berapa besar?
2 kali sampai 3 kali inflasi tahun berjalan. Katakan 2%, 2 kali aja. 2 kali inflasi tahun berjalan 6,5%. 2 kali 6,5%, 13%. 13%. Sewanya 12%, 12 tambah 13, 25%. Coba bayangkan Lonjaknya Yuanita, luar biasa ya Pak ya. investasi apa yang bisa dapat 25%, tapi yang aman ya. Dan membeli properti dengan kita, tidak perlu pakai cash. Bisa membayar hanya dengan booking fee 20 juta. Nah, atau memakai KPK, kredit pemilikan kantor sampai 7 tahun. Jadi tidak perlu pakai cash. Jadi kalau hanya membayar 20 juta booking fee, besok harga 5 miliar jadi 6 miliar, untung 1 miliar. Berarti kita booking fee cuma 20 juta, kita untung 1 miliar. Yes. Properti lah ini disebut dengan leverage ya. Jadi ini membayar uang kecil, kita akan dapatkan keuntungan yang besar. Pak, bukannya Bapak ada janji sama Bella ya? Mbak Bella. Ada meeting lagi? Soalnya satu klien Bella mau beli office di Apple Tower. Saya cepat-cepat harus ke sana. Oh, ya wes, kalau Yonita, gitu. Saya gimana? juga masih ada janji sih Pak. Saya mau survei doang sih. Hati-hati Cuma ya. nggak bisa nemenin nggak apa-apa ya Pak ya? Hati-hati. Iya Pak. Ayo, dah.